Kata UMKM itu merupakan pendorong dan penggerak ekonomi yang ada di daerah-daerah. Jadi kontribusi untuk negara sangat besar. Dan juga UMKM ini juga penghidup masyarakat keluarga-keluarga yang ada di Jawa Tengah. Gitu. Jadi saya terpanggil gimana ya kontribusi saya itu bisa lebih dengan koneksi yang saya miliki untuk bisa membantu para pelaku UMKM yang ada di Kendal maupun ada di Jawa Tengah. Nah akhirnya saya melihat bahwa fondasi utama masalah UMKM itu adalah marketing dan juga pendanaan. Jadi dua itu masalah utama dari para pelaku UMKM, sehingga saya punya sahabat namanya Mas Raffi yang sangat luar biasa, sudah pernah memajukan UMKM dan berhasil. Dan selama ini Mas Raffi itu saya lihat kok di Jakarta, kemudian Jawa Barat, terus ke Sulawesi, tapi belum pernah ke Jawa Tengah. Makanya ketemulah saya dengan Mas Raffi, dari situ saya akhirnya ngobrol-ngobrol, diskusi, akhirnya kita memiliki visi yang sama untuk membangun UMKM Jawa Tengah dengan konsep Ngegas Jateng. Kita akan hadir nanti di 6 daerah yang ada di Jawa Tengah tahap pertama. Ketika ini nanti sudah berhasil, baru kita ekspansi ke daerah-daerah lain yang ada di Jawa Tengah gitu. Jadi harapannya nanti saya sama Mas Raffi ini bisa sama-sama benar-benar memajukan UMKM yang ada di Jawa Tengah. Karena kan secara marketing Mas Raffi pasti bisa membantu. Jadi nanti kita akan coaching lah, seperti ada coaching di sana. Mas Raffi nanti akan membantu para pelaku UMKM gitu. Jadi itu sebenarnya konsep awal, tapi ternyata antusiasme masyarakat sangat luar biasa gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan kenapa ada baliho di Korafi, iya itu di 6 daerah, di Semarang, Solo, Kudus, terus ada di Purwokerto, Tegal, dan Wonosobo. Karena itu 6 daerah pertama yang akan kita buka nanti konsep untuk bagaimana kita membantu UMKM yang ada di Jawa Tengah, dan juga pembukaan Rojo Sambal, usaha UMKM-nya yang sudah berhasil dimiliki oleh masyarakat. Gitu jadi awalnya gitu. Jadi ceritanya memang saya sendiri kan senang banget memajukan UMKM. Salah satunya ini Mas Diko ini memang kita tahu lah Mas Diko ini memang basicnya politisi muda. Aku juga senang punya teman yang memang jenjang karir di politiknya juga. Aku yakin Mas Diko pasti akan insya Allah cemerlang. Sekarang juga udah cemerlang, lebih cemerlang lagi. Kita kemarin banyak-banyak ngobrol. Nah, salah satunya juga kemarin ngobrol ya udah deh Mas, Rojo Sambalnya boleh UMKM-nya yang aku punya kita ekspansi, dibantu cari teman-teman yang memang putra daerah, teman-teman daerah Jawa Tengah, masih kumpulin semuanya. Nah, kemarin memang kita bikin apa namanya, pas foto, pas itu memang stylenya Mas Diko ya. Aku ikutin aja supaya kita meyakinkan bahwa masyarakat Jawa Tengah kita mau memajukan UMKM-nya Jawa Tengah. Tapi ternyata organik semuanya, bener-bener semuanya, malah aku juga kaget sebenarnya. Waduh, ternyata sambutan masyarakat responnya sangat positif gitu. Jadi aku awalnya itu sama Mas Diko, awalnya bener-bener untuk memajukan UMKM, karena aku sendiri suka gitu kalau UMKM yang bagus aku invest, atau aku buka lagi, memajukan, yang ngasih apa ya, coaching klinik lah ke teman-teman. Tapi selama ini belum pernah ke Jawa Tengah. Nah, iya memang belum banyak di Jawa Tengah. Sama Mas Diko mau dibantu kemarin. Gas Jateng. Jadi hanya sebatas itu saja awalnya. Tapi antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Nah, saya dengar juga katanya surveinya ternyata di Korafi itu sangat bagus, walaupun saya belum lihat, katanya surveinya itu bagus. Nah, ini beneran untuk pilkada Jawa. Bener Mas. Karena setelah itu viral, saya kan juga sering keliling-keliling Jawa Tengah tuh, semua warga-warga tuh secara natural, organik tuh ngomong, gimana Mas jadi ya besok sama Mas Raffi ya, gitu semuanya. Loh, jadi apa? Saya pikir kan belum tahu jadi apa nih. Nah, akhirnya ya di sini ya saya nanya juga sama Mas Raffi, Mas kok antusiasme masyarakat bagus banget nih, gimana nih kalau misalkan kontribusinya bukan hanya sekedar untuk UMKM, tapi untuk Jawa Tengah secara keseluruhan. Terus gimana Raffi responnya gimana? Lagi live, tiba-tiba Mas Diko Pak Tahir ngomong gitu, waduh, aku sempet mangap juga, waduh Mas, aku bilang ini beneran nih Mas, nggak serius. Nah ini gimana sih Mas? Iya memang, maksudnya kan begini, kita kan juga nggak bisa memaksakan diri kan, kayak saya misalkan nggak bisa memaksakan diri mau maju Jawa Tengah atau tidak, tapi kalau keinginan masyarakat kan menjadi aspirasi sebenarnya bagi kami politisi gitu loh. Jadi Mas Raffi juga kalau misalkan sebagai entertainer, kemudian juga punya bisnis yang sangat luar biasa, terus kalau diinginkan masyarakat pasangan benar-benar di pilkada Jawa Tengah kan kita nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya ya saya mungkin menjadi pertimbangan Mas Raffi, ya saya di sini pengen mengajak juga beneran nih, kalau misalkan memang surveinya bagus, antusiasmenya bagus, ya mudah-mudahan ya kan bisa diikhtiarin.
Gimana? Coba. Udah diajak langsung tuh sama Pak Diko. Nggak gini. Kalau saya ini orangnya memang nggak pernah ngomong iya segala sesuatu itu. Tapi sebelumnya makasih Mas, karena kan Mas Diko ini kita tahu lah, beliau memang mau maju menjadi salah satu orang nomor satu di daerah Jawa Tengah untuk memimpin. Ya terima kasih Mas atas ajakannya, atas kepercayaannya. Ini pas banget minggu depan aku mau haji lagi. Maksudnya biar dulu kalau ini Mas mohon izin, kalau ini kan suatu hal yang baru juga buat saya. Jadi biar saya ikhtiar dulu, bisikan juga ngobrol sama keluarga, sama istri. Ya minggu depan haji biar berdoa dulu. Yang pasti kalau untuk Mas Diko pribadi saya tahu beliau orangnya baik, beliau orangnya komit, beliau anak muda juga yang ya benar-benar kita bisa lihatlah rekornya beliau. Pasti saya akan support Mas Diko. Tapi Mas kalau untuk yang jawabannya kasih waktu dulu Mas. Kan kasih waktu dulu. Kan pendaftaran masih Agustus, masih lama, jadi masih ada waktu untuk istiqoroh. Jadi keringat dingin kok. Nanti kalau pulang mungkin ada Iya. ada apa gitu. Berarti bisa dibilang mau istiqoroh pas saat itu. Ya apapun itu maksudnya ya kan sama. Saya kalau mau melakukan apapun itu jangan kan tawaran politik, tawaran syuting film baru aja ataupun tawaran program baru aja pasti kan aduh ini bisa nggak ya waktunya atau nggak, ini oke nggak ya. Kita juga kan pasti kan setiap kali ada tawaran apapun itu dari hal yang kecil sampai hal yang besar pasti kita berdoa dulu. Jadi ya kalau saya berdoa dulu. Saya jadi bingung, Jadi keringetan nih. Iya nih orang kali ini tuh bener-bener tadi kita mau press conin bahwa aku mau ngejelasin awalnya bener-bener Mas kayaknya kita harus ngejelasin bahwa aku pertama kali sama Diko ini ya kan takutnya orang mikir oh Ciraffi nih ikut-ikutan. Enggak, emang bener-bener niatnya aku buat UMKM atas arahannya Mas Diko untuk mempenetrasi UMKM di daerah Jawa Tengah itu menjadi lebih baik, lebih maju. Aku bantu coaching ke beberapa titik, rencana ada berapa kota sih Mas? Ada 6.